Begitu panggilan akrab laki-laki bertubuh tinggi dempal ini. Sehari-hari dia menjadi penjaga malam di SMP Negeri 9 Kota Mojokerto. Bekerja sebagai penjaga malam honorer, tentu penghasilan Mas Hadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan 2 putrinya. Itu sebabnya meski semalaman begadang menjaga sekolah, siang hari setelah istirahat tidur cukup, Mas Hadi bergegas menuju pagar samping sekolah untuk berkebun. Apa yang dilakukan Mas Hadi itu lantaran diawali dari kondisi pagar tembok samping sekolah yang kondisinya semakin miring akibat tanah di sepanjang pondasi tergerus air sungai di sisi sepanjang tembok. Mulai dulu, bangunan ini miring, pondasi miring, ini posisi tanah tegak. Berhubung saya prihatin melihat bangunan miring, takutnya roboh, akhirnya ini saya ratakan tanahnya sampai di sana. Saya tanami pisang, lombok, tomat, terong, dan lain-lain. Jadilah ya seperti ini. Ini dulu sangat kotor dengan rumput liar. Sudah saya bersihkan, ya seadanya seperti ini. Tidak setiap hari saya bersihkan, 1 minggu 2 kali. Kadang siang, kadang pagi, sore, enaknya. Keprihatinan Mas Hadi itu membuatnya tergerak memanfaatkan lahan tanggung sepanjang pagar sekolah dan bibir sungai untuk dimanfaatkan sebagai lahan berkebun. Tujuannya selain untuk menahan tanah dari gerusan air, sekaligus bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan buah. Lahan itu ditanami pisang, lombok, sayuran kangkung, dan bayam. Ada juga tanaman kemangi untuk menambah sedapnya sambelan. Apa yang dilakukan Mas Hadi itu selain menyelamatkan tembok pagar sekolah agar tidak ambruk, sekaligus menjadi penangkal masuknya ulat dan ular ke halaman sekolah. Ular yang sering masuk itu jenis berbahaya, yakni ular kobra yang racunnya mematikan. Kebun di tanah tanggung pinggiran sungai itu tidak setiap hari disambangi. Seminggu setidaknya 2 kali sayurannya dilihat dan dibersihkan dari tanaman liar. Kecuali saat musim awal tanam, setiap hari sayurannya disiram agar tumbuh subur. Lahan selebar 1 meter sepanjang pagar sekolahan diakui Mas Hadi setelah dikelola sangat dirasakan manfaatnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Saat ini tanaman sayur yang bisa dinikmati yakni terong, tomat, kacang panjang, dan lombok. Untuk tanaman buah yang selalu panen,
tidak lain pisang jenis Cavendish. Apa yang dilakukan Mas Hadi memang belumlah mampu mewakili upaya penyelamatan lingkungan yang kini menjadi isu global. Kepedulian Mas Hadi merawat lahan terbengkalai itu baru sebatas memanfaatkan tanah tak terurus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi bagaimana seandainya ada 10 orang atau 100 orang, bahkan jutaan orang yang memiliki kepekaan sekaligus kepedulian lingkungan seperti Mas Hadi? Bukankah kelestarian lingkungan di muka bumi bakal terjaga? Melestarikan lingkungan tidak cukup hanya dengan dipikirkan, namun harus dengan tindakan nyata di lingkungan terdekat kita. Kelestarian lingkunganku adalah tanggung jawab